Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Julia Mardiah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium Kimia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Hamidah dengan NIM 19080760027 dan Irfana Ulia dengan NIM 19080760039. Dalam video kali ini, kami berdua akan membahas mengenai Good Laboratory Practice. Subbab pada video ini ada 5. Yang pertama, pengertian Good Laboratory Practice. Yang kedua, peranan Good Laboratory Practice. Yang ketiga, penerapan Good Laboratory Practice dalam laboratorium klinik. Yang keempat, faktor-faktor yang dapat menentukan kebenaran dan kehandalan pengujian. Dan yang terakhir, ada macam-macam Good Laboratory Practice. Kita menuju subbab yang pertama, yaitu pengertian Good Laboratory Practice. Good Laboratory Practice adalah suatu cara pengorganisasian laboratorium dalam proses pelaksanaan pengujian, tenaga kerja, dan kondisi yang dapat dihasilkan, dimonitor, dicatat, dan dilaporkan sesuai standar nasional atau internasional, serta memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, cara penyelenggaraan laboratorium yang baik adalah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan dan memantapkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Subbab yang kedua ada peranan Good Laboratorium Practice. Yang pertama ada sebagai manajemen, di mana sebagai manajemen ini untuk mengorganisasi suatu laboratorium klinik atau medik agar meningkatkan mutu laboratorium. Peranan yang kedua adalah untuk menghasilkan uji yang baik dan dapat diterima dalam pengujian di laboratorium. Peranan yang ketiga adalah sebagai panduan. Panduan di sini ditujukan agar dapat menghindari kekeliruan atau kesalahan yang mungkin timbul atau meminimalisir kesalahan. Peranan yang keempat adalah panduan standar operasional prosedur pada pelaksanaan pengerjaan di laboratorium. Di sini bertujuan untuk agar mendapatkan hasil yang konsisten, tepat, dan akurat. Peranan yang kelima yaitu meningkatkan kualitas dan validitas data hasil uji. Peranan yang keenam adalah sebagai penuntun bagi personel, di mana untuk merencanakan suatu pengujian secara berhati-hati dan bekerja sedemikian rupa sehingga seluruh proses dapat terdokumentasi secara tepat dan lengkap. Selanjutnya, ada penerapan Good Laboratory Practice dalam laboratorium klinik. Penerapan Good Laboratory Practice dalam laboratorium klinik secara garis besar dilakukan pemantapan mutu internal sehingga terlaksananya Good Laboratory Practice. Penerapan ini dilakukan oleh semua petugas laboratorium. Ketika pemantapan mutu internal dapat terlaksana, maka pemantapan mutu eksternal juga dapat terlaksana, di mana dengan mendapatkan pengakuan dari lingkungan luar. Penerapan Good Laboratory Practice bertujuan untuk meyakinkan bahwa data hasil uji yang dihasilkan telah mempertimbangkan. Pertimbangan yang pertama adalah perencanaan dan pelaksanaan yang benar. Yang kedua, praktek pengambilan sampel yang baik. Yang ketiga, praktek melakukan analisa yang baik. Yang keempat, praktek mendokumentasikan hasil pengujian atau data yang baik. Yang kelima, praktek melakukan pengukuran yang baik. Dan yang terakhir, praktek menjaga akomodasi dan lingkungan kerja yang baik. Kemudian, ada faktor-faktor yang dapat menentukan kebenaran dan kehandalan pengujian. Faktor yang pertama yaitu personel, faktor yang kedua kondisi akomodasi dan lingkungan, faktor yang ketiga metode pengujian dan kalibrasi serta validasi metode, faktor yang keempat peralatan,
Faktor yang kelima ada ketelusuran pengukuran. Faktor yang keenam ada pengambilan sampel uji. Faktor yang ketujuh ada penanganan sampel yang akan diuji dan barang yang akan dikalibrasi. Faktor yang kedelapan jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi. Dan faktor yang terakhir adalah laporan hasil uji. Kemudian, ada macam-macam good laboratorium practice. Yang pertama, ada organisasi dan manajemen. Yang kedua, ada ruangan dan fasilitas penunjang. Yang ketiga, ada peralatan laboratorium. Yang keempat, ada bahan laboratorium. Yang kelima, ada spesimen. Yang keenam, ada metode pemeriksaan. Yang ketujuh, ada bakuan mutu. Yang kedelapan, ada pemantapan mutu. Yang kesembilan, ada kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang ke-10 ada pencatatan dan pelaporan. Kita menuju faktor yang pertama, yaitu organisasi dan manajemen. Di mana organisasi disesuaikan dengan jenis dan jenjang laboratorium, dan pada dasarnya mengikuti struktur organisasi masing-masing laboratorium. Struktur organisasi yang dibentuk harus terlihat dengan jelas. Organisasi dan manajemen itu terdiri dari tenaga, komunikasi, di mana komunikasi ini terdiri dari komunikasi internal, komunikasi eksternal, dan komunikasi keahlian atau konsultatif. Yang ketiga, ada pendidikan dan pelatihan bagi tenaga laboratorium secara berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama ada formal, informal, dan bimbingan teknis yang diberikan oleh tenaga laboratorium kepada tenaga laboratorium yang lain yang memiliki kemampuan teknis di bawah laboratorium pembimbing. Selanjutnya, kita masuk pada ruangan dan fasilitas penunjang. Persyaratan umum konstruksi ruangan laboratorium itu, yang pertama, dinding terbuat dari tembok permanen warna terang menggunakan cat yang tidak mudah luntur. Yang kedua, tinggi langit-langit antara 2,70 hingga 3,30 meter dari lantai. Yang ketiga, pintu memiliki lebar minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 meter. Yang keempat, tinggi jendela minimal 1,00 meter dari lantai. Yang kelima, semua stop kontak dan saklar dipasang minimal 1,40 meter dari lantai. Yang keenam, lantai terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, berwarna terang, tahan terhadap bahan kimia, kedap air, permukaan rata, dan tidak licin. Dan yang terakhir, meja harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, dan mudah dibersihkan. Selanjutnya ada fasilitas penunjang. Yang pertama ada kamar mandi. Yang kedua ada penampungan atau pengelolaan limbah laboratorium. Yang ketiga ada keselamatan dan keamanan kerja. Yang keempat ada ventilasi berukuran 1/3 kali luas lantai. Yang kelima ada penerangan yang cukup untuk ruangan. Yang keenam ada air bersih yang mengalir dan jernih. Yang ketujuh ada listrik dengan tegangan stabil serta kapasitas yang cukup untuk digunakan. Dan yang terakhir ada ruang makan yang terpisah dengan ruang laboratorium. Selanjutnya ada peralatan laboratorium. Dalam menentukan jenis alat yang akan digunakan, diperlukan beberapa pertimbangan. Seperti yang pertama, sesuai dengan kebutuhan jenis pemeriksaan, volume spesimen, dan jumlah pemeriksaan. Yang kedua, sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, diperlukannya tenaga yang dapat mengoperasikan alat yang akan digunakan. Yang keempat, tersedianya reagen di pasaran dan kontinuitas distribusi dari pemasok. Yang kelima, ada sistem alat. Yang keenam, ada pemasok yang memenuhi syarat. Yang ketujuh ada nilai ekonomis, dan yang kedelapan terdaftar di Departemen Kesehatan. Selanjutnya ada bahan laboratorium. Macam-macam bahan laboratorium.
Yang pertama ada reagen. Reagen yaitu zat kimia yang digunakan dalam reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan zat lain. Selanjutnya ada standar. Standar adalah zat yang diperoleh kemurniannya dari proses penimbangan. Kemudian ada bahan kontrol. Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Kemudian ada media. Media yaitu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi untuk menumbuhkan mikroba. Dan yang terakhir ada air. Air adalah bahan yang paling murah dibandingkan dengan bahan yang lainnya. Meski demikian, air menjadi bahan terpenting dalam penggunaan di dalam laboratorium. Dasar pemilihan bahan. Dasar yang pertama menurut kebutuhan, produksi pabrik yang telah dikenal, deskripsi lengkap dari bahan atau produk, memiliki masa kadaluarsa yang panjang, volume atau isi kemasan, mudah diperoleh di pasaran, digunakan untuk pemakaian ulang atau sekali pakai, besarnya biaya tiap satuan, pemasok atau vendor, pelayanan purnal jual, dan terdaftar di Departemen Kesehatan. Selanjutnya ada pengadaan bahan laboratorium dan penyimpanan. Yang pertama ada pertimbangan dalam pengadaan bahan laboratorium. Pertama, tingkat persediaan pada umumnya sama dengan jumlah persediaan, yaitu jumlah persediaan minimum atau jumlah bahan untuk kegiatan operasional normal ditambah dengan jumlah safety stock atau persediaan cadangan. Yang kedua, perkiraan jumlah kebutuhan berdasarkan pemakaian 6 hingga 12 bulan. Yang terakhir, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan. Selanjutnya ada pertimbangan dalam penyimpanan. Yang pertama, perputaran pemakaian dengan menggunakan kaidah barang yang pertama masuk perlu digunakan terlebih dahulu dan barang yang kadaluarsanya pendek digunakan terlebih dahulu. Yang kedua, tempat penyimpanan. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, sirkulasi udara. Dan yang terakhir, bahan kimia tidak boleh bercampur. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfana Ulya. Baiklah, selanjutnya adalah spesimen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesimen adalah bagian dari kelompok atau bagian dari keseluruhan. Macam-macam spesimen dibagi menjadi dua. Ada yang bersumber dari manusia serta bersumber dari lingkungan. Untuk yang bersumber dari manusia dibagi menjadi dua, pengambilan spesimen yang dapat dilakukan di laboratorium seperti serum, plasma, darah, urin, tinja, pus, sperma, swab tenggorok, swab rektum, sekret, kuku, rambut, serta muntahan. Dan yang pengambilan yang tidak dapat dilakukan di laboratorium antara lain cairan pleura, bronkus, otak, bilasan lambung, serta sumsum tulang. Adapun spesimen yang bersumber dari lingkungan, antara lain sisa makanan, sisa bahan toksikologi, air, udara, makanan, serta minuman. Sebelum mengambil spesimen yang berasal dari manusia, pasien diharuskan melakukan beberapa persiapan. Persiapan tersebut antara lain berpuasa, menghindari minum obat-obatan, menghindari aktivitas fisik, memperhatikan posisi tubuh untuk menyeimbangkan cairan tubuh dengan cara duduk selama 15 menit sebelum spesimen diambil, serta memperhatikan perubahan kadar analit sepanjang hari. Setelah pasien melakukan beberapa persiapan tersebut, saatnya masuk ke dalam pengambilan. Syarat peralatan yang digunakan dalam pengambilan spesimen adalah bersih, kering, tidak mengandung bahan kimia, terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat yang ada pada spesimen, mudah dicuci, alat steril, dan sekali pakai. Selanjutnya, untuk wadah yang digunakan memiliki beberapa syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah terbuat dari gelas atau plastik,
tidak bocor, bersih, kering, harus ditutup dengan rapat dengan tutup berulir, besar wadah disamakan dengan volume spesimen, tidak mengandung bahan kimia, steril, serta tidak mempengaruhi zat-zat dalam spesimen. Untuk spesimen yang sudah diambil harus segera diperiksa karena stabilitas spesimen dapat berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen adalah seperti terjadi kontaminasi oleh kuman dan bahan kimia, terjadi penguapan, dan terjadi metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen. Spesimen harus disimpan apabila spesimen tidak langsung digunakan. Selanjutnya adalah metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan perlu dipertimbangkan, seperti tujuan pemeriksaan. Tiap tujuan pemeriksaan memerlukan sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda-beda. Lalu kecepatan hasil pemeriksaan yang diinginkan, serta rekomendasi resmi dari lembaga atau badan yang diakui. Metode yang telah digunakan perlu dikaji ulang dikarenakan iptek akan mengalami perkembangan, serta untuk memastikan bahwa metode yang digunakan masih tetap memiliki masa klinis. Bakuan mutu. Bakuan mutu dapat dibagi beberapa jenis berdasarkan jenjang hierarki dalam suatu organisasi. Pada umumnya, jenjang dokumen bakuan mutu terbagi atas 3 jenjang. Yang pertama, normatif atau pedoman mutu atau kebijakan mutu, yang memuat segala kebijakan dalam hal mutu yang berlaku dalam laboratorium yang bersangkutan. Dari pedoman ini harus tercermin secara garis besar sasaran mutu yang ingin dicapai dan segala upaya yang dilakukan agar sasaran mutu tersebut dapat benar-benar tercapai. Selanjutnya, tingkat menengah, prosedur tetap atau Standard Operating Procedure atau SOP. Di sini memuat langkah-langkah utama dalam mengerjakan suatu aktivitas. Contohnya, SOP pendaftaran dan penerimaan pasien atau spesimen, SOP pengadaan reagensia, serta SOP pemeriksaan, dan sebagainya. Yang ketiga, teknis, petunjuk teknis atau instruksi kerja, yang mengatur bagaimana segala langkah teknis harus dilakukan. Contohnya, SOP yang disebut di atas secara umum dirinci langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisa sampel. Sebagai petunjuk teknis untuk mendukung protap tersebut perlu dibuatkan pedoman bagi masing-masing analit, sehingga akan tersedia, misalnya petunjuk teknis pemeriksaan glukosa, serta petunjuk teknis pemeriksaan HbS/Ag dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemantapan mutu. Pemantapan mutu yang pertama adalah pemantapan mutu internal, merupakan kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium sendiri secara rutin, teratur, dan terus-menerus terhadap setiap tahap pemeriksaan mulai dari tahap pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik, agar dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan teliti. Berbagai kegiatan dalam penerapan mutu internal ini adalah kalibrasi peralatan, uji kualitas air, uji kualitas reagen, uji kualitas antigenik antisera, serta uji ketelitian ketepatan. Selanjutnya, pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak dari laboratorium yang bersangkutan untuk menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Setiap laboratorium harus mengikuti pemeriksaan mutu internal tersebut. Kegiatan ini merupakan pengecekan terakhir dari kegiatan pemantapan mutu. Berikutnya adalah audit. Audit adalah proses menilai atau memeriksa kembali secara kritis berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan di dalam laboratorium. Audit dapat dilakukan oleh petugas yang sudah senior di laboratorium yang bersangkutan atau oleh pihak luar di luar laboratorium. Berikutnya adalah akreditasi, merupakan inspeksi yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menentukan apakah suatu laboratorium layak dan kompeten untuk melakukan suatu pelayanan laboratorium. Berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan harus direncanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya. Serta yang terakhir, validasi hasil. Merupakan upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan melalui pemeriksaan ulang laboratorium rujukan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3.
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari pengolahan laboratorium secara keseluruhan. Untuk mengurangi bahaya yang terjadi, perlu adanya kebijakan yang ketat. Petugas harus memahami keamanan laboratorium dan tingkatannya, mempunyai sikap dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sehubungan dengan pekerjaan sesuai SOP, serta mengontrol bahan atau spesimen secara baik menurut praktik laboratorium yang benar. Setiap petugas laboratorium harus memahami dan menguasai hal-hal umum yang berkaitan dengan pencegahan infeksi, pengaturan dan tata ruang laboratorium, penggunaan peralatan laboratorium, sterilisasi, desinfeksi, dan dekontaminasi, pengolahan spesimen, pengolahan limbah, serta penanganan. Penanganan ini terhadap bahan kimia, bahan radioaktif, infeksi mikroorganisme, fasilitas hewan percobaan, serta keadaan darurat. Untuk menjamin kesehatan para petugas laboratorium harus dilakukan pemeriksaan fototoraks setiap tahun bagi petugas yang bekerja dengan bahan yang diduga mengandung bakteri tuberkulosis, sedangkan bagi petugas lainnya, fototoraks dilakukan setiap 3 tahun. Selain itu, dilakukan imunisasi terutama bagi petugas yang bekerja di laboratorium tingkat keamanan biologis 2, 3, dan 4. Petugas laboratorium yang bekerja dengan sinar ultraviolet harus menggunakan pakaian pelindung khusus dan alat pelindung mata. Kesehatan setiap petugas laboratorium harus selalu dipantau. Untuk itu, setiap petugas harus mempunyai kartu kesehatan yang selalu dibawa setiap saat dan diperlihatkan kepada dokter bila petugas tersebut sakit. Pencatatan dan pelaporan. Untuk peningkatan pelayanan laboratorium, dilakukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukannya pencatatan dan pelaporan. Terdapat beberapa jenis pencatatan, di antaranya pencatatan kegiatan pelayanan, pencatatan keuangan, pencatatan logistik, pencatatan kepegawaian, serta pencatatan kegiatan lainnya seperti keamanan laboratorium. Prinsip-prinsip penyimpanan dokumen. Berkas laboratorium disimpan selama 5 tahun. Semua dokumen yang disimpan adalah dokumen asli dan harus ada bukti verifikasi pada dokumen. Berkas anak-anak dan berkas laboratorium dengan kelainan jiwa disimpan dalam waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Serta salinan-salinan atau berkas hasil dilaporkan harus disimpan kembali sehingga mudah ditemukan kembali. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.